Sahabat Indonesia Nusantara Raya, mungkin Anda tidak mengira bahwa di tengah-tengah hutan metropolis seperti yang ada di kota Surabaya, gedung-gedung pencakar langit, kemudian suhu yang cukup panas, ternyata di tengah-tengahnya ada nilai sejarah. Ada satu titik yang sangat bersejarah, bahkan usianya ratusan tahun. Kemudian dengan pohon yang cukup rindang, bahkan bisa dikatakan sangat rindang. Karena kalau di luar sana suhunya panas, maka kalau Anda masuk ke sini seperti di dalam surga, suhunya jadi sejuk karena pohonnya yang cukup besar menaungi benda bersejarah ini. Nah, ini adalah orang menyebutnya Arca Djoko atau Arca Mahaksobya. Arca Mahaksobya ini punya nilai yang sangat tinggi dan nilai yang sangat bersejarah karena benda bersejarah ini punya nilai yang sangat mahal, bahkan akan dibawa ke Belanda, tetapi karena bentuk dan penampilannya yang semacam ini, akhirnya Arca ini menyelamatkan dirinya sendiri untuk dibawa ke Belanda dan tidak jadi dibawa ke Belanda. Akhirnya tinggal di Surabaya sampai saat ini. Nah, nanti akan kita bahas 3 hal, yaitu prasasti yang ada di bawah atau jadi lapik Arca itu, yang di bawah tadi ada tulisannya itu, kita akan bahas. Nah, ini yang kita lihat ini isinya apa, bercerita tentang apa. Ini nilainya sudah ratusan tahun loh ini ya. Ini dipahat pada tahun 1289. Pahatannya 1289, tapi masih sangat-sangat jelas sekali untuk bisa dibaca. Ini bisa digunakan untuk mahasiswa sejarah atau Anda yang suka sejarah bisa belajar di sini ya, di Surabaya. Lokasinya di Surabaya, kota Surabaya. Jadi nanti akan kita bahas 3 hal, nilai sejarahnya sendiri, kemudian nilai penampakannya, kenapa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri meskipun ini benda bersejarah, benda mati semacam ini ya. Tetapi kemudian juga kita akan bahas lokasinya. Jadi 3 hal. Oke. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol loncengnya yang ada di sebelah kanan tombol subscribe itu. Anda tekan tombol loncengnya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update terbaru lokasi-lokasi yang punya nilai sejarah bagi bangsa negara ini, Anda akan mendapatkan pemberitahuan yang pertama kali. Kemudian yang berikutnya, Anda tekan tombol like, kemudian share video ke teman-teman Anda. Jadi ini adalah Arca Djoko atau Arca Mahaksobya, perwujudan dari Raja Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir, yang punya ide untuk mempersatukan nusa dan bangsa menjadi Nusantara, menjadi satu kesatuan gitu ya. Tetapi sayangnya dia adalah Raja Singasari yang terakhir. Perwujudannya semacam ini, Mahaksobya. Jadi Arca ini dibuat pada tahun 1289. 3 tahun sebelum Baginda Raja Kertanegara wafat dalam serangan Jayakatwang, serangan besannya sendiri, karena Jayakatwang itu punya putra Ardaraja, kemudian diambil menantu oleh Baginda Raja Kertanegara. Tetapi kemudian Raja Jayakatwang yang bertahta di Kediri menyerang Kerajaan Singasari dan akhirnya Kerajaan Singasari runtuh, Baginda Kertanegara wafat. Jadi 3 tahun sebelum Baginda wafat, Arca ini dibuat. Nah, Arca ini ditemukan di desa Bejijong. Lagi-lagi penemuannya di Trowulan. Artinya Trowulan itu kalau 1292 berdiri Kerajaan Majapahit di sana, sebenarnya sebelumnya lokasi itu sudah ada. Di Trowulan itu sudah ada kehidupan yang melihat bahwa Arca ini pertama kali ditemukan di wilayah Trowulan, di desa Bejijong sana itu ya. Nah, itu sejarah penemuannya. Kemudian dibawa ke Surabaya. Nah, di Surabaya ini rencananya Arca Djoko ini dan arca kecil yang ada di depannya ini ya. Ini kan ada arca-arca kecil yang di depannya ini. Nah, arca-arca kecil ini jumlahnya belasan ya. Bahkan puluhan kalau kita gabungkan semuanya. Nah, seperti yang kita lihat ini, rencananya mau dibawa ke Belanda. Tapi sayang, ketika semua benda-benda bersejarah ini dimasukkan ke kapal, termasuk Arca Mahaksobya atau Arca Djoko itu, begitu kapalnya mau berangkat ternyata nggak bisa berangkat, nggak bisa bergerak kapalnya. Nah, ini cerita masyarakat di sekitar sini ya, yang juga pernah disampaikan oleh Aminuddin Kasdi, sejarawan, guru besar sejarah dari UNESA, itu sempat menyampaikan seperti itu.
Nah, karena ada masalah akhirnya arca Joko Dolog dan semua arca kecil-kecil ini diturunkan lagi di Kalimas kan gitu. Nah, setelah diturunkan ternyata kapal itu bisa berangkat gitu ya. Nah, ini yang jadi nilai tersendiri. Bentuk dan bobot dari arca ini yang membuat arca ini selamat dari pindah kewarganegaraan ke Belanda. Akhirnya dibalikkan lagi di Taman Apsari ini. Nah, catatannya bahwa ini dibuat sebagai perwujudan Raja Kertanegara. Nah, Raja Kertanegara ini punya mimpi untuk mempersatukan Nusantara gitu ya. Kemudian sebelum berhasil diwujudkan, akhirnya beliau atau Baginda ini wafat. Nah, tapi nampaknya nilai-nilai kewiraan, jadi nilai-nilai untuk mempersatukan Nusantara dan bangsa itu dalam satu kesatuan itu diwariskan ke putrinya, Gayatri ya. Kemudian ketika Singasari runtuh, Gayatri kemudian bertemu dengan Raden Wijaya, karena sebelumnya Raden Wijaya juga menantunya Raja Kertanegara dari putrinya yang lain gitu ya. Ada yang menyebutkan semacam itu, sehingga ketika berada di Kediri dalam masa pengampunan, akhirnya Gayatri dan Raden Wijaya ini berhasil mengumpulkan atau menghimpun kekuatan dan mendirikan kerajaan Majapahit. Kemudian dari situlah Gayatri menurunkan nilai-nilai dari kebangsaan kenusantaraan itu ke putrinya Tribuana Tunggadewi dan juga turun ke cucunya Hayam Wuruk, Baginda Raja Hayam Wuruk, dan akhirnya menjadi Majapahit yang sangat besar gitu ya. Jadi cerita nilai sejarahnya semacam itu. Nah, prasastinya sendiri bercerita tentang apa gitu ya. Nanti akan kita lihat prasastinya sendiri bercerita tentang masa sebelum Singasari malahan ya. Bercerita tentang Raja Airlangga dan Empu Barada. Oke, nanti akan kita lihat sendiri tentang prasastinya. Nah, ini adalah bagian depan dari kompleks Arca Joko Dolog atau kompleks Arca Mahaksobya. Jadi kompleks ini cukup rindang dan cukup teduh ya, menghadap ke utara. Jadi di depan kalau topografinya di depan kompleks Arca Joko Dolog ini ada Taman Apsari. Jadi Taman Apsari ini lurus ke arah utara ya. Nah, seperti yang kita lihat ini adalah kompleks Taman Apsari yang berada di jantung kota Surabaya. Jadi sebelah barat Taman Apsari itu Tunjungan Plaza, kemudian kalau sebelah timurnya itu Delta Plaza, Jalan Pemuda, kompleks RRI, kemudian juga beberapa hotel yang lainnya ya. Nah, ini adalah Taman Apsari. Jadi cukup rindang memang dengan hadirnya Taman Apsari. Nah, di sebelah utaranya Taman Apsari, jadi lurus ya. Kalau dari selatan itu kompleks Arca Joko Dolog, kemudian Taman Apsari, ada patungnya Gubernur Suryo seperti yang kita lihat ini. Nah, ini satu garis, satu lurus gitu ya, satu bidang, lurus tidak belok gitu ya. Nah, di depan, di utaranya ini adalah Jalan Gubernur Suryo seperti patung tadi ya, Jalan Gubernur Suryo. Nah, kemudian di utaranya Jalan Gubernur Suryo ini adalah Gerahadi, rumah dinasnya Gubernur Jawa Timur, atau dulu di era Belanda ini adalah rumahnya atau rumah dinasnya Gubernur Jenderal ya. Nah, dulu di zaman Belanda ini lurus, tidak ada jalan ini, tetapi ini merupakan taman belakang. Jadi paling depan itu rumah itu menghadap ke Sungai Kalimas, sebelah utaranya Kalimas ya, sungai. Nah, jadi urut-urutannya kalau dari depan ya, depan itu Kalimas, karena di Belanda sana itu kan mengadopsi bahwa setiap rumah kalau ada sungainya harus menghadap ke sungai biar sungainya bersih gitu ya. Jadi rumah Gubernur Jenderal itu menghadap ke Sungai Kalimas itu. Kemudian bangunan gedungnya, halaman belakang ini seperti yang kita lihat ini, luas halaman belakangnya. Kemudian nyambung ke Taman Apsari tadi. Kemudian yang berikutnya di utaranya, di selatannya adalah kompleks Arca Joko Dolog. Itu dulu satu kompleks, jadi lurus dari utara ke selatan. Nah, oke, sekarang kita lihat ini pembahasan tentang prasasti Wurare yang ada di lapik atau di bawah Arca Joko Dolog ini ya. Jadi ini ada 19 baris gitu ya, yang bercerita tentang ya puji-pujian dulu. Seperti kalau kita umumnya beragama, kalau kita melakukan sesuatu mesti ada puji-pujian atau doa dulu gitu ya. Kemudian bercerita tentang masa Raja Airlangga yang membagi tanah Jawa menjadi dua bagian, bagian barat dan bagian timur ya.
Nah, yang bagi atau yang membagi ini adalah Empu Barada, Arya Barada, yang terbang kemudian mengucurkan air dari kendi itu, dan Pulau Jawa atau Jawa terbagi menjadi dua, bagian barat dan bagian timur gitu ya. Nah, ini dibagi karena tadi apa, perebutan, khawatirnya ada perebutan di antara putra-putra Raja Erlangga. Oke, ini sekian dulu ya, nanti kita sambung lagi.